Remaja yang kecanduan internet itu mengetahui bahwa neneknya mengidap kanker. Ia mengucapkan selamat tinggal pada game favoritnya dan mengemasi tasnya. Kemudian, dia pergi mengunjungi neneknya, bertekad untuk tetap berada di sisinya. Setiap hari ia bangun pukul 5 pagi dan membantu neneknya berjualan bubur di warung kecilnya. Dalam perjalanan pulang, ia menemani neneknya mengunjungi teman-temannya. Namun, semua itu ia lakukan bukan karena baktinya kepada orang tua, melainkan untuk mendapatkan warisan neneknya. Begitu tiba di rumah neneknya, ia diam-diam memotret rumah itu, berpura-pura memasangnya untuk dijual secara daring. Ketika mengetahui bahwa rumah itu bernilai $1 juta, ia mulai berfantasi tentang kehidupan sebagai orang kaya. Hari itu, neneknya mengenakan pakaiannya yang paling indah. Ia duduk tenang di pintu, menunggu karena hari itu adalah hari kumpul keluarga. Ia menantikan momen ini. Mike melihat wajah bahagia neneknya untuk pertama kalinya, dan mengira ia tidak punya kesempatan lagi. Namun dalam perjalanan ke kuil, tidak seorang pun dari keluarga pamannya yang menunggunya. Sepatunya menyakiti kakinya, tetapi ia menolak untuk menggantinya, karena itu adalah hadiah dari putranya. Ia mencintai putranya dengan sepenuh hati. Namun Mike mendapati bahwa saat keluarga pamannya berdoa, tak seorang pun menyebut nama neneknya. Ia marah, menganggap pamannya tidak tulus, hanya menabur benih, berharap panen nanti. Namun neneknya bertanya, "Bukankah kamu juga begitu?" Ternyata, ia sejak lama mengetahui niat Mike. Saat itu Mike merasa malu karena ketahuan. Seiring berjalannya sesi kemoterapi, kondisinya semakin memburuk. Mike menggunakan filter kecantikan untuk membuatnya tersenyum. Tetapi ia diam-diam menyembunyikan rambut yang rontok, hingga akhirnya harus mencukur habis semuanya. Mike merasa kasihan pada neneknya, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Neneknya tidak suka sisa makanan di kulkas karena ia tidak sanggup menghabiskannya sendirian. Namun sekarang ia bersyukur Mike ada di sisinya. Mike akhirnya mendapatkan pengakuannya, tetapi entah mengapa ia tidak merasa bahagia. Suatu hari, uang neneknya dicuri. Rekaman kamera keamanan menunjukkan bahwa pelakunya adalah pamannya sendiri. Uang itu sebenarnya disiapkan untuk membeli makam, tetapi neneknya tidak menyalahkan putranya. Sebaliknya, ia pergi meminta bantuan kepada kakak laki-lakinya dan malah menerima kata-kata yang menyakitkan. Dalam perjalanan pulang, ia hanya terdiam. Mike tak kuasa menahan diri dan bertanya, "Mengapa harus membeli makam yang besar?" Neneknya menjawab, "Kalau tempat peristirahatanku indah, mungkin kalian akan lebih sering datang mengunjungiku." Mike tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan neneknya lebih erat. Saat penyakitnya semakin parah, neneknya sering terjaga sepanjang malam karena kesakitan. Mike hanya menemani di sisinya. Namun pada akhirnya, rumah itu tetap diwariskan kepada putranya. Mike merasa kecewa. Ia mendatangi neneknya dan mempertanyakan keputusan itu. Apakah karena ia belum merawatnya dengan cukup baik? Mengapa dirinya bukan pilihan utama? Setelah meluapkan emosinya, ia pergi tanpa menyadari bahwa neneknya sudah menangis. Beberapa waktu kemudian, neneknya kembali hidup sendirian. Tidak ada lagi yang datang menjenguknya. Melalui kamera pengawas, Mike melihat sosok neneknya yang kesepian. Ia menyaksikan isi rumah itu perlahan-lahan kosong satu persatu. Akhirnya, ia tidak mampu lagi menahan air mata. Ketika mengetahui bahwa neneknya telah dikirim ke panti jompo, ia segera pergi menjemput dan membawanya pulang. Neneknya mengangguk sambil tersenyum. Pada akhirnya, Mike menemani neneknya hingga hari-hari terakhirnya. Pada hari pemakaman, ia menerima sebuah panggilan telepon. Ternyata neneknya telah mewariskan $1 juta kepadanya. Uang itu telah ia tabung sejak Mike masih duduk di bangku sekolah dasar. Karena saat kecil Mike pernah berjanji bahwa ketika dewasa nanti ia akan membelikannya rumah besar seharga $1 juta. Mike menggunakan warisan tersebut untuk membangun tempat peristirahatan terbaik bagi neneknya. Di dalam hatinya, neneknya akan selalu menjadi orang nomor 1.